Al-Fatihah ila hubbatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ila jami'i ikhwanil anbiya wal mursalin wal awliya syuhada syalihin sahabat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'i awliya hadhihi al-qaryah wa ila jami'i masyayikhina khusus masyayikh Sarang ana khusus masyayikhina min Zubair wa Badriyati wa ila musannaf al-kitab Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh, bini sepuh, para alim, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang estu-estu kawula hormati. Pada sore hari ini menjelang buka bersama, insyaallah selama kurang lebih 1 minggu ini saya akan mengkaji kitab karya daripada Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani. Kitab ini aslinya judulnya Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Kitabnya tebal aslinya, kemudian disyarahi 4 jilid, lumayan tebal. Tetapi yang ada pada tangan kami ini, yang ada di sini ini potongan. Ini hanya bab 5. Bab 5 dari kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Di sini beliau mengawali ya, Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani itu sedikit biografi dari beliau. Beliau berasal dari Palestina, kemudian beliau menimba ilmu di Al-Azhar. Beliau sudah wafat, insyaallah. Ini masa yang agak sudah tahun berapa, enggak ada penjelasan di sini. Ada di biografinya, tapi saya lupa. Beliau kemudian ngajar di Al-Azhar, termasuk salah satu daripada ustadz daripada Syekhul Azhar, Syekh atau pengajar. Beliau ulama Al-Azhar. Beliau salah satu dari ulama Al-Azhar Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan terkait sifat Rasulullah, menjelaskan terkait akhlak Rasulullah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-faslul awal fi sifati khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa ilmihi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal yang pertama dari bab khamis, menjelaskan terkait sifat akhlaknya Rasulullah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa, qala Wahb bin Munabbih, qara'tu fi 71 kitaban fawajadtu fi jami'iha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa itu berkata bahwa Wahab bin Munabbih ia berkata
Aku membaca di dalam 71 kitab, aku menemukan dalam semuanya kitab itu keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia yang paling unggul akalnya, yang paling cerdas akalnya, dan yang paling afdol pendapatnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kecerdasannya luar biasa. Dalam riwayat lain, seluruh nabi itu wajib fatonah, syidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Dalam riwayat lain, fawajjatu fi jami'iha, aku menemukan dalam semua kitab itu keterangan annallaha ta'ala yu'ti jami'an nas min bad'id dunya ila qidha'iha minal aqli fi jambi aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min baini rimalid dunya. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memberikan dari seluruh manusia mulai awal hingga akhir, tidak memberikan ya bandingannya ya, kecerdasan akal ya, dibandingkan dengan kecerdasannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya bagaikan sebutir pasir dari pasir dunia ini, artinya nggak ada bandingannya sama sekali. Kemudian Zakarul Qustullani fil Mawahib an Awarifil Ma'arif al-lubbu wal aqlu mi'atu juz'in tis'atun wa tis'una fin nabi sallallahu alaihi wasallam wa juz'un fi sairil mu'minin. Al-Qustullani di dalam kitab Al-Mawahib Awarifil Ma'arif, beliau menyebutkan bahwasanya akal ini, al-lub ini ada 100 juz, 100 bagian. 99 itu fin nabi. Sedangkan juz'un, satu bagian ini fi sairil mu'minin, untuk seluruh al-mu'minin. Kemudian beliau dawuh wa man ta'ammala, dan siapa yang mau memikirkan, kalau kita pulau panjenengan mau menfikirkan, mau menganalisa husna tadbirihi lil arab alladzina hum kal wahsyis sarid ma'at tab'il mutanafir al mutaba'id wa kaifa sasahum wahtamala jafahum wa sabaru ala adahum ila an qadu ilaih wastama'u alaih wa qatalu dunahu ahlihim wa aba'ahum wa abna'ahum wahtaruhu ala anfusihim wa hajaru fi ridahu awtanahum wa ahibbahum min ghairi mumarasatin sabaqat lahu wala mutala'ati kutubin yata'allamu minha syarul madhiyin tahaqqaqa lahu annahu aqalul alamin. Beliau dawuh, kalau orang mau berpikir, mau berangan-angan, merenungkan bagaimana baginda Nabi itu luar biasanya, indahnya, bagusnya beliau itu membimbing, mengatur orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, ya. Beliau itu lahir di Mekah, diangkat menjadi nabi di Mekah. Yang pertama kali diperintahkan untuk mendakwai yaitu Arab jahili. Nah, orang Arab jahiliyah itu di situ merosot moralnya saat itu. Kezaliman luar biasa, hingga kalau lahir bayi perempuan itu nanti dikubur hidup-hidup. Dan kezaliman dari segala aspek, dari segala sisi itu merosot sekali. Bagaimana dengan watak Arab jahili yang luar biasa, maksudnya watak yang keras dan lain sebagainya. Bagaimana Kanjeng Nabi bisa membimbing mereka sabar terhadap bermacamnya keburukan mereka, hingga akhirnya mengumpulkan mereka pada satu visi dan misi, artinya beriman kepada Allah, hingga mereka rela untuk hijrah
meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Madinah, itu semua menunjukkan cerdasnya baginda Nabi. Dan itu semua oleh Nabi Muhammad SAW tanpa mumarosah. Nabi Muhammad tanpa mumarosah itu tanpa kursus, tanpa kuliah, tidak. Wala mutola'ati kutubin, dan tanpa menelaah kitab-kitab terdahulu, enggak. Beliau Nabi Muhammad An-Nabiyil Ummi. Maka dari sejarah ini, kalau orang mau berangan-angan akan menjadi jelas bagaimana kecerdasan luar biasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma kana aqluhu alaihi salatu wassalam au sa'al uqul la jarama ittasa'at akhlaqu nafsihil karimah ittisa'an la yadhiqu an syai'in. Maka ketika Trafik. Tapi ngapunten ya. Oke. Nggih, Ustaz. Nggih, sama-sama, Ustaz. Monggo, Ustaz. Nggih, Ustaz. Sama-sama. Kalau lanjutake nggih. Kalau lanjutake, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kecerdasannya luar biasa, maka tentu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat indah, sangat mulia sekali, luar biasa, tidak terbatas dengan sesuatu pun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran, akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku Al-Quran. Para sepuh, para bapak, para ibu yang saestu kawula hormati, akhlaknya Rasulullah niku Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran niku pripun? Mangke dijelasake dateng lanjutanipun. Qala al-Imam Al-Ghazali fil Ihya, qala Sa'd bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha fas'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ama taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sa'ad bin Hisham ketika sowan datang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, beliau bertanya, Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, bukankah kamu telah membaca Al-Quran? Kemudian Sa'ad bin Hisham menjawab, iya, nggih. Kemudian Sayyidah Aisyah, akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Bagaimana akhlaknya Rasulullah Al-Quran itu? Ya ini, setetes daripada akhlak mulia, akhlaknya baginda Nabi. Wa innama addabahul Quran bimithli qaulihi ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Setetes daripada akhlaknya baginda Nabi yang telah dididik oleh Al-Quran. Beliau ini dalam Al-Quran dijelaskan pemaaf, khudil afwa, beliau itu pemaaf, luar biasa. Nah ini beliau pemaaf, ini yang menjadikan ya beberapa sabab dengan pemaafnya beliau yang luar biasa hingga banyak yang beriman. Maka Allah dawuh, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jikalau engkau faddan, kasar, ghalidhal qalbi, keras hatinya, lam faddu min haulik. Tapi itu tidak mungkin bagi Rasulullah SAW. Beliau al-af, pemaaf. Banyak kisah-kisah yang telah kita dengar bersama. Beliau saat mau sholat, kemudian dilempari kotoran. Beliau tidak marah hingga orang yang melempari itu suatu saat sakit. Justru beliau jenguk. Saat dijenguk, itu yang menyebabkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau diceritakan ya mudah, kalau saya bilang ya mudah, tapi prakteknya itu masya Allah ini. Nggih, jenengan kula misalkan dielek-elek wong, nggih, rasanya kayak apa? Secara manusiawi ini yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau Shallallahu Alaihi. Begitu juga dilanjutkan dengan para ulama warasatul anbiya. Mbah Yai Maimun Zubair niku wonten nggih riyen tasih sugengipun beliau wonten tanggi estri lari-lari niku lari-lari pondok nyebut niku Marsanda, kadang disebut Manohara, niku guyonan. Dadi yang estri niku bendinten ngelek-ngelek Mbah Yai Maimun. Bendinten. Tapi kalian Mbah Yai Maimun mboten nate nggih di napa marahi mboten nate. Dan suatu saat yang estri ini sampun sepuh nggih setengah sepuh lah. Kemudian rumahnya itu roboh oleh Mbah Yai Maimun, malah dibangunkan kembali. Sallallahu alaihi Mbah Yai Maimun menirukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah akhlaknya wa'mur bil urfi, gemar memerintahkan kebaikan, menebar kebaikan, menebar kebaikan. Dan Rasulullah itu akhlaknya nggih pengen seluruh umatnya niki melebet datang surga, selamat saking api neraka. Sampai sering kula critakake nggih wonten setunggalipun pelayanipun Kanjeng Nabi saking Yahudi, Gulam Yahudi. Gulam niku pemuda. Pemuda niku nggih tasih usia belasan tahun. Orang tersebut menjadi pelayannya Kanjeng Nabi Muhammad. Khadimnya Kanjeng Nabi Muhammad ada Anas bin Malik, ada juga Gulam Yahudi. Nah, suatu saat Gulam Yahudi itu sakit. Saat sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad. Saat dijenguk Nabi Muhammad membisiki di telinganya, ya Gulam, wahai Gulam, diminta untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Gulam tersebut menoleh ke orang tuanya, minta izin kepada orang tuanya. Orang tuanya berkata, "Ati Abul Qasim." Ya, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu nama kunyahnya, salah satu nama kunyahnya baginda Nabi. Ya, taati Muhammad. Walaupun orang tuanya tidak iman, tapi orang tuanya memberikan izin anaknya untuk iman. Maka Gulam Yahudi tadi menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Rasul lajeng medal tenggene pintu, Kanjeng Rasul matur dawuh, ya Allah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya Allah, matur suwun Gusti, jenengan sampun nyelametake pemuda kala wau saking api neraka. Sifatnya Kanjeng Rasul seperti itu. Kanjeng Rasul itu keinginannya luar biasa, lubonipun untuk umatnya semua itu selamat dari api neraka. Beliau dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah kama qala. Semua umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, sinten Rasul ingkang boten kersa mlebet surga? Rasulullah dawuh, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sinten ingkang taat teng kula nggih mlebet surga, tapi nek boten kersa taat nggih niku ingkang boten kersa mlebet surga. Faqad aba. Akhlakipun baginda Nabi setetes dari akhlaknya wa a'rid 'anil jahilin. Beliau niku boten ngambil hati terhadap orang-orang yang jahil, yang menjahili beliau, tidak diambil hati oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah daripada beliau, bagaimana beliau pemaafnya luar biasa, bagaimana beliau berpaling daripada orang-orang yang jahil. Contoh misalkan beliau jenengan sering mendengarkannya. Ini kalau cerita saja kan gampang. Kalau praktek itu, oh Masya Allah. Beliau itu pengen seluruh umatnya selamat dari api neraka, masuk surga.
Beliau hijrah tenggene Habasyah. Datang pundi? Habasyah. Lajeng datang Habasyah niku in ajriya illa 'ala Allah. Mboten wonten kok atik digaji bareng kados nek kula mriki dengan paringi arta bareng. Mboten Kanjeng Nabi tidak boleh in ajriya illa 'ala Allah. Ajriya 'ala Allah, hanya Allah. Malah yang keluar hartanya itu fi sabilillah, seperti itu. Kemudian beliau hijrah dengan Habasyah kali beberapa sahabat. Ternyata orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi Muhammad sampai tenggane Habasyah, orang-orang kafir itu telah memprovokatori, mengatakan nanti akan datang kepadamu orangnya itu gini-gini, penyihir, awas, waspada dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saat Nabi Muhammad sampai di Habasyah dengan tujuan kemaslahatan orang Habasyah, biar selamat dari api neraka, biar masuk surga, biar kepenak dunia, kepenak akhirat. Tapi karena mereka tidak tahu, kena provokator daripada orang-orang kafir Quraisy yang datang duluan, mereka bersama anak-anak kecil dikumpulkan untuk mengarak Nabi dan melempari batu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi berdarah kakinya, berdarah, kena batu, diusir, dikarak, dikeluarkan, dirak sambil dilempari. Itu nih ustadz kayak seperti itu sudah, laporkan polisi ya. Kanjeng Nabi buat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau cerita gampang, kalau prakteknya ya Masya Allah. Itu dakwah seperti itu hingga akhirnya kita ini mendapat nur, mendapat cahaya, kita iman kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita selamat dari api neraka. Semoga hingga akhir hayat kita husnul khawatimah. Sampai malaikat Jibril niku mboten tega. Malaikat Jibril dawuh, Muhammad, wahai Nabi wa, pripun nek gunung kita tumplekno wae nggone Habasyah. Tumplekane bisane. Kula ningali jenengan mboten tega tumplek kabeh mawon. Nabi Muhammad dawuh, mboten. Kula mboten diutus la'anan sebagai orang yang mendoakan jelek, tidak diutus seperti itu, tidak diutus untuk mencaci maki, untuk melaknat, tidak. Allahumma hdi, bahkan didoakan oleh beliau. Ya Allah, jenengan paringi hidayah yang kalau wau, karena fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Jikalau mereka belum beriman, maka generasi berikutnya berikanlah hidayah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya beliau, setetes daripada akhlaknya beliau, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil, ihsan, ihsan niku para bapak, para ibu, ingkang SS kawula hormati, ihsan niku nggih dieleki tetep ngapiki, niku ihsan. Ihsan niku mboten nunggu diapiki tiyang, tapi memulai ngapiki, niku ihsan. Contoh misalkan ihsan nggih. Kalau dari baginda Nabi sudah banyak sekali ini dari para ulama yang meneladani akhlaknya baginda Nabi. Misal tadi Mbah Yai Maimun nggih, kisah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manaqibnya. Beliau itu ada laki-laki yang setiap saat niku mencemooh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setiap saat kalau enggak mencaci maki Syekh Abdul Qadir, dia tidak tenang. Pokoknya setiap saat, setiap hari mesti mencemooh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oleh Allah, orang tersebut diuji sakit. Sakit periksa ke dokter ini, ke dokter itu, dokter spesialis ini, spesialis itu, tidak sembuh-sembuh. Ada salah satu dokter yang bilang, ini obatmu itu hatinya kuda, makan hatinya kuda, tapi kudanya dengan sifat seperti ini, ini. Kudanya itu sifatnya kuda yang mahal sekali. Ternyata dan jumlahnya harus sampai 70 hati kuda. Nanti insya Allah akan sembuh kamu. Maka orang tersebut cari kuda sebanyak 70 dengan kriteria seperti itu. Ternyata yang punya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kemudian sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan terkait petunjuknya dokter oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Disuruh untuk ngambil kudanya semua. Nah ini kalau cerita saja gampang, prakteknya itu yang Masya Allah. Wa ita idil qurba, beliau selalu memperhatikan terhadap kerabat. Wa yanha anil fahsya, mencegah perkara-perkara yang fahsya, perkara yang keji, wal mungkar, wal bang,
Akhlak setetes daripada akhlak beliau, wasbir alama asobak, inna dzalika min azmil umur. Sabar terhadap apa yang menimpa beliau. Ini ya, masya Allah ya. Kita itu di dunia, nggih, ini kan mesti ya ada ujian-ujian namanya dunia. Karena dunia ini tempat ujian, dikasih kenikmatan tuh ya ujian, kelapangan ujian, kesempitan ujian, kesehatan ujian, sakit ujian, semuanya ujian. Itu isbir alama asobak. Akhlak setetes dari akhlak baginda Nabi, sabar terhadap apa yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat ini sampai dikenal Amul Huzni, tahun kesedihan. Saat itu ditinggal wafat oleh pamannya, sinten pamannya Hamzah. Dengan wafat yang tragis sekali. Karena waktu itu Hindun yang istrinya Abu Sufyan, karena Hindun di zaman Nabi itu karena Hindun itu ya di zaman Nabi itu ada dua, ada Hindun laki-laki, ada Hindun perempuan. Kalau Hindun yang perempuan itu Hindun istrinya Abu Sufyan. Kalau Hindun yang laki-laki diantaranya adalah Hindun putranya Sayyidah Khadijah. Tedosipun Sayyidah Khadijah niku sakderengipun simah kalih Kanjeng Nabi sampun simah kalih sinten Abu Halah. Lajeng Abu Halah niku kapundhut ninggalake dua putra nggih menika Hindun kalih Halah. Lah maka Hindun kalih Halah niki napa saudara seibu kalih Sayyidah Fatimah, kalih sinten Sayyid Abdullah, kalih Ummu Kulsum, saudara seibu tunggal ibu. Karena Hindun dan Halah itu napa anak gawanipun Sayyidah Khadijah. Tapi ini maksudnya Hindun yang istrinya Abu Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan memerintahkan Wahsy. Wahsy itu dikala itu budak. Diperintahkan untuk membunuh Hamzah saat perang Uhud. Hamzah ditombak, kapundhut. Oleh Hindun dimutilasi. Beliau Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Kemudian ketambahan lagi Sayyidah Khadijah kapundhut saat itu. Maka dikenal Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu dawuhnya Allah wasbir alama asobak. Akhlaknya baginda Nabi sabar terhadap apa yang menimpa. Insyaallah ini ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sabar terhadap apa yang menimpa, kemudian sabar terhadap beraneka ragam keburukan manusia, misalkan orang-orang ada yang menjahili kepada kita, kemudian kita bersabar, inna dzalika lamin azmil umur. Itu semua merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setetes daripada akhlaknya baginda Nabi, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan lapang hati beliau. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan kang kados kula jelasake dateng awal dielei tetep ngapi. Selalu memulai kebaikan tanpa menunggu diapii kalih tiyang. Salah satu setetes daripada akhlaknya baginda Nabi malih ijtanibu katsiran minadh-dhon, menjauhi prasangka. Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten nate prasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dikarenakan prasangka itu sebagiannya ada masuk pada suudzon atau prasangka buruk yang ismun, yang terdapat dosa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya bersih sampai ketika ada seseorang yang menceritakan terkait sahabat bagaimana Kanjeng Rasul dawuh cerita yang baik-baik nih. Saya khawatir nanti masuk di dalam hati beliau sesuatu yang tidak enak terhadap sahabat-sahabatnya. Hatinya lapang sekali, bersih, suci di atas kesucian, bersih di atas bersih. Wala tajassasu, dan Nabi Muhammad tidak pernah tajassus. Tajassus menika para bapak, para ibu yang estu kawula hormati,
niku mencari-cari napa kesalahan orang, dan itu dilarang oleh syariat Islam. Ada satu kisah di zaman sahabat Umar niku wonten tiyang ingkang laporan tengene Sayyidina Umar. Pas waktu niku khalifah Sayyidina Umar. Lapor Sayyidina Umar, ana tetanggaku niku mau napa omben-ombenan, minuman keras. Minum minuman keras. Sayyidina Umar bertanya, "Dari mana kamu tahu?" Kemudian dia menjawab, "Aku tadi itu naik di pintunya, di gerbangnya, di pintunya tetangga saya itu, aku melihat di dalam rumah itu dia lagi minum minuman keras." Oleh Sayyidina Umar yang dihukum, yang lapor itu. Karena apa? Karena tajassus, mencari-cari kesalahan. Maka di dalam syariat Islam itu ya, kemaksiatan para bapak, para ibu ingkang estu kawula hormati, dari satu sisi Kanjeng Nabi dawuh man satara aibal muslim satarallahu aibahu yaumal qiyamah kama qol. Siapa orang yang menutupi aibnya orang muslim, besok akan ditutup aibnya di hari kiamat. Karena apa? Kemaksiatan itu dibagi dua, para bapak, para ibu. Tiang niku wonten yang ngelampahi maksiat kalih delik-delik, kalih sembunyi, maka tidak boleh tajassus, tidak boleh dicari-cari. Kemudian ada orang yang biasanya itu berbuat baik, dia itu tergolong orang yang solih, tetapi ternyata saat itu jenengan delok, kok karo wong wedok sing gak bojone ya, padahal kebiasaannya dia tuh baik, maka hendaknya jenengan tutupi aib seperti ini. Tetapi kalau orang itu sudah kebiasaannya dia maksiat secara terang-terangan, membahayakan terhadap masyarakat, maka laporkan kepada yang berwajib. Nah, itu ajaran syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah tajassus, tidak pernah tajassus, wala yahtab ba'dukum ba'dha, dan tidak pernah menghibah. Para bapak, para ibu yang asyik-asyik kawula hormati, ghibah menika nggih nyeritakake keeleane saudara muslim, keeleane saudara muslim yang mana perbuatan itu memang dilakukan oleh saudara muslim. Tapi diomongno mboten tengarepe. Nek tengarepe namanya napa mencaci. Lalu bagaimana perintah Islam? Nasihat. Dan nasihat itu timbul dari hati. Tidak nasihat itu karena sapu tenawake atau karena emosinya, karena nafsunya. Tidak. Nasihat itu timbul dari hati. Maka nasihat itu dilin dengan lemah lembut dan dengan metode yang sangat baik sekali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dari itu, nggih, seumpama nggih ada orang kemudian sukanya tidur, kemudian diomong-omongkan, oh, si A itu loh, senengane turu wae, ngono ku yo, mulai isuk yo turu wae, ora gelem gawe sampai sore, diomong-omongke, namanya ghibah. Kalau orang tersebut tidak melakukan seperti itu, maka di atas ghibah, namanya buhtan. Buhtan itu di atas daripada ghibah. Majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu la tu'banu fihil hurum wala tunta falatatu. Majelisnya baginda Nabi Muhammad itu majelis hilmin wahaya, majelis penuh dengan kearisan, penuh dengan kepekaan, majelis malu. Malu di sini maksudnya malu untuk melakukan maksiat, malu meninggalkan perintah Allah. Majelis sabar, majelis amanah, majelis yang di dalamnya tidak direndahkan keagungan Allah dan tidak disebarkan aib-aibnya muslim. Majelis yang tidak disebarkan aibnya muslim. Maka di sini setetes daripada akhlaknya baginda Nabi niku boten nate riba. Mungkin mawon kita sedaya saged meneladani, bukan namung mengenali tapi meneladani. Para bapak, para ibu yang astu kawula hormati, nek aib kita kok didodohno kali pangeran niku misa umbyo aibe kuwata. Ateges napa? Kita niku nggih kata kesalahanipun. Seluruh manusia itu tidak ada yang maksum kecuali anbiya,
kecuali para nabi. Banyak kekurangannya manusia itu. Wa amsalu hadhihi ta'dibat fil Qur'an la tanhasir. Dan contoh-contoh adab-adab yang lain di dalam Al-Qur'an tidak terbatas. Banyak. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-maqsudul awal bit ta'dibi wat tahdhib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dituju pertama untuk mendapatkan pendidikan ini. Summa minhu yusrikun nur ala kafatil khalqi. Kemudian dari baginda Nabi ini memancar nur kepada seluruh makhluk, kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika jenengan kok ningali wonten tiyang akhlake kok apik, niku nggih pancaran daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu utiba bil Qur'an fata'addaba bihi. Karena baginda Nabi Muhammad dididik dengan Al-Qur'an, tadi setetes daripada akhlak daripada didikan Al-Qur'an, kemudian beliau berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an. Wa addabal khalqa bihi, dan beliau mendidik umatnya dengan Al-Qur'an, dengan pendidikan Al-Qur'an. Oleh karena itu Rasulullah dawuh bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus kalih Allah untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Kemudian summalam akmalallahu ta'ala khuluquhu asna alaihi faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian setelah Allah menyempurnakan akhlaknya baginda Nabi, Allah memujinya. Allah dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh, sampai ada takkidnya, ada penguatnya beberapa kali. Inna, sesungguhnya. Ditambah lagi la yakti. Sungguh panjenengan Nabi Muhammad di atas akhlak yang sangat agung sekali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditanya oleh tabi'in. Tabi'in niku tiyang ingkang mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Tapi berjumpa dengan sahabat. Itu generasi tabi'in. Kalau kita nggih mboten sahabat, nggih mboten tabi'in, nggih mboten tabi'in, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah dikasih Allah cahaya iman. Nah, tabi'in ini tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, pripun akhlakipun Kanjeng Nabi? Sayyidina Ali kemudian bertanya, dari sisi mana engkau minta penjelasan? Sayyidina Ali kemudian melanjutkan pertanyaan, kalau gitu coba jelaskan aku terkait dengan dunia, sifati dunia ini. Orang tersebut diam dan bingung. Dunia ini luas, wahai Sayyidina Ali. Bagaimana aku bisa menjelaskan dunia ini? Kemudian Sayyidina Ali dawuh, padahal dunia itu Allah dawuh, wa mal hayatud dunya illa wa ma mata'ud dunya illa qalil. Wa mal hayatud dunya illa lahu walaib. Dunia ini hanya qalil. Sedangkan akhlaknya baginda Nabi Allah dawuh azim, agung. Lalu bagaimana aku bisa menggambarkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang ada ini hanya setetes daripada lautan akhlak mulia sallallahu alaihi wasallam. Pun maghrib napa dereng? Sampun. Kirang setengah menit. Sampun kita akhiri sebagai penutup dawuhipun Mu'adz bin Jabal, dawuhipun Kanjeng Nabi saking Mu'adz bin Jabal, innallaha haffal Islam bimakarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Kita lanjutake benjing mugi wonten manfaatipun kagem kula piyambak khususipun kagem kita sedaya mugi saged meneladani akhlakipun baginda Nabi menjang dikempalake sareng kalih baginda Nabi, ditutup aib kita, diangkat derajat kita, dimaafkan dosa-dosa kita serta keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.